Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 149. Di hari ketiga, Fernando datang menjemput Sarah seperti kemarin. Dia melihat supermarket Warun dan menyadari bahwa jumlah pengunjung yang datang jelas jauh lebih sedikit daripada kemarin. Fernando tidak heran, sikapnya dalam menghadapi pelanggan membuat pelanggan tidak senang dan bisnis bisa terkendala. Kemudian, seorang gadis keluar dari supermarket. Gadis itu mengenakan mantel panjang dengan kaos putih di dalamnya, dengan dada yang terlihat berisi. Dia mengenakan sepatu bot hitam pada kakinya, memperlihatkan dua kaki yang indah, tinggi, dengan rambut hitam halus, tersampir di belakang kepalanya, wajahnya lembut, alisnya yang indah, mulutnya bak buah ceri, dan tubuhnya memancarkan pesona yang luhur dan elegan. Pesona seperti itu, hanya pernah Fernando lihat pada Nadia Sawat. Jelas sekali, latar belakang keluarga gadis ini sangat luar biasa, dan dia bisa menanamkan pesona semacam ini pasti dikarenakan sudah sejak kecil ia dididik seperti itu dengan sangat baik. Dan di belakang gadis ini, ada seorang pria muda, pemuda ini berbusana apik, mengenakan setelan Armani, dengan rambut berkilau, hidung mancung, pipi tirus, wajah bak seorang bintang dan tampan. Berjalan di jalanan pasti akan menarik perhatian banyak gadis dan bahkan banyak yang ingin berkenalan. Cicilia, apakah kamu begitu membenciku? Pria muda itu berjalan ke arah gadis itu, dari matanya, ia terlihat sangat mencintainya. Aku, Makbul Zahir, telah mengejarmu selama bertahun-tahun, tidak bisakah kamu menerimaku? Bukankah ide baik kalau kamu memberiku kesempatan? Kita bisa saling mengenal selama beberapa waktu. Dan juga, aku beritahu kamu ya, aku punya pacar, tolong jangan ganggu aku. Punya pacar? Makbul terkejut, dan langsung tertawa. Nadia, kamu jangan bercanda, lihatlah muda-mudi kota Lautan Timur, selain aku, siapa lagi yang layak menjadi pasangan putri orang terkaya di Lautan Timur? Katakan padaku, siapa pacarmu, biarkan aku bertemu dengannya. Mendengar ini, wajah Cicilia Hadad tiba-tiba menjadi cemberut. Makbul benar, di kota Lautan Timur sangat sedikit orang yang bisa menandinginya. Beberapa hari yang lalu, ada sejumlah uang masuk, tetapi keluarga tersebut telah disegel oleh Komisi Pengaturan Perbankan Indonesia dan keluarga tersebut telah melarikan diri dari negara tersebut. Fernando menoleh ke belakang, dia tidak terlalu tertarik dengan pertengkaran semacam ini. Cicilia, di mana pacarmu? Cepat, biarkan aku melihatmu. Makbul tersenyum dan tampak tidak sabar. Aku bisa membantu membuka matamu, supaya jangan sampai kamu tertipu. Cicilia Hadad sedikit bingung, matanya melihat kemana-mana, dan kebetulan saat ini dia tengah berada di pinggir jalan dan melihat seorang remaja berada di sana. Anak laki-laki itu duduk di atas sepeda dan sedang memainkan ponselnya, dia bertubuh kurus, tapi entah kenapa, dia memiliki pesona yang tidak bisa dijelaskan. Itu dia. Cicilia Hadad menuding remaja itu dan berkata, Makbul, dia adalah pacarku, sekarang, jauhi aku. Aku sudah punya pacar. Hah. Makbul memandangi arah jari Cicilia Hadad menunjuk, tatapannya berhenti, dan kemudian dia memegangi perutnya, tidak bisa menahan tawa. Cicilia, aku tidak menyangka kamu sangat lucu. Bisa-bisa aku masuk rumah sakit Carrera tertawa sampai perutku sakit. Supaya aku tidak mengganggumu lagi kan? Hahaha, menunjuk sembarangan orang di pinggir jalan dan mengatakan bahwa dia adalah pacarmu, bisakah kamu berhenti bercanda denganku? Wajah Cicilia Hadad memerah, telinganya memanas, dia memang menunjuk ke arah pria itu dengan sembarangan. Hahaha, kalau kamu menunjuk orang, seharusnya kamu menunjuk pada pria yang terlihat baik bukan?
Sepanjang jalan ini, ada beberapa orang yang mengendarai Audi, ada juga yang mengendarai BMW, beberapa orang lagi mengendarai Cadillac. Kamu bisa menunjuk secara sembarangan ke arah orang-orang kaya ini, dan mungkin aku tidak akan berkomentar apa-apa. Makbul terus tertawa, tapi lihatlah siapa yang kamu tunjuk, bocah di sana yang sedang duduk di atas sepeda. Hahaha, lihat sepedanya, semua pegangannya berkarat. Pecundang miskin seperti itu, memang bisa jadi pacarmu. Hahaha, lucu sekali. Makbul hampir terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Dia pacarku. Cicilia Haddad menghentakkan kakinya dengan marah, menggertakkan giginya, dan berjalan menuju Fernando, tangannya terulur dan langsung menarik tangan Fernando. Pernahkah kamu melihatnya? Selain memegang tangan pacarku, akankah aku memegang tangan lawan jenis lain? Cicilia Haddad memandang Makbul dengan penuh kemenangan. Cicilia, kamu benar-benar sedang bermain-main. Mata Makbul menatap tangan Cicilia Haddad, dia bahkan tidak pernah memegangnya, dan sebaliknya sekarang ia memegang pria malang ini. Cicilia, aku tahu ini bercanda, sudahlah jangan main-main, kata Makbul. Fernando terkejut, dia sedang memainkan ponselnya, bagaimana dia bisa menjadi pacar orang lain? Fernando melirik Cicilia Haddad meskipun gadis ini sangat cantik dan memiliki pesona yang sangat baik, tetapi sekarang ini dia tahu bahwa dirinya tengah dijadikan tameng atas masalahnya. Hal ini membuat Fernando sedikit risih. Saya sudah berkeluarga, Nona, tolong Anda bisa lebih sopan, Fernando berkata dengan dingin, dan segera membuang tangan kecil Cicilia Haddad. Kali ini Cicilia Haddad tercengang, matanya melebar, dia memandang Fernando dengan tidak percaya, mengira barangkali dia tengah keliru. Orang di seluruh kota Lautan Timur bermimpi bisa memegang tangan Cicilia Haddad, mereka mengantri untuk bisa memegang tangan Cicilia Haddad. Sekarang, dia berinisiatif untuk memegang tangan pemuda itu, tapi benar-benar dicampakkan oleh pria itu. Ini tidak mungkin. Bocah, bekerja samalah. Makbul memandang Fernando dan terlihat kagum dengannya. Sepertinya kamu juga tahu bahwa statusmu adalah pecundang miskin yang mengendarai sepeda. Cicilia sama sekali tidak selevel denganmu. Tangan Cicilia bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Jika kamu hanya diam saja, aku akan meminta seseorang memotong tanganmu. Setelah berbicara, Makbul mengeluarkan dompetnya lagi, mengeluarkan uang 200 ribuan lalu melemparkannya ke wajah Fernando. Sekarang, pergi dari sini. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan orang-orang berkelas seperti ini, jangan mengganggu pria yang sedang mendekati gadis. Uang 200 ribuan ini cukup bagimu untuk hidup selama setengah bulan. Makbul mengambil kembali dompetnya dan berkata, sangat sulit bagi seorang sepertimu mendapatkan 200 ribu dengan cuma-cuma. Ketika dia mendengar ini, Fernando sedikit mengernyit, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih tangan kecil Cicilia Haddad yang halus, dan menatap Makbul dan berkata, pergi. Kenapa aku harus pergi? Dia pacarku. Tangan Fernando memegang erat tangan kecil Cicilia Haddad sampai memerah dan nyeri. Ini sangat menyakitkan. Cicilia Haddad ingin melepaskan tangan kecilnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya, seolah-olah dia sedang terjebak. Mata Fernando berkedip sedikit, karena ingin menggunakan dirinya sebagai tameng atas masalahnya, perempuan ini harus dihukum. Mata Makbul membelalak, dan dia menatap Fernando marah dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wah, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu idiot? Kamu tidak tahu, Cicilia hanya menggunakan kamu sebagai tameng. Kamu masih kecil dan kamu berani mengatakan bahwa Cicilia adalah pacarmu. Kamu tidak tahu malu. Apakah kamu sudah lelah dengan hidup? Bab 151. Makbul menatap mata Fernando, penuh amarah, dan ingin menghajarnya sampai mati. Dan sebelum Fernando dapat berbicara, Cicilia Haddad angkat bicara. Makbul, tolong jaga bicaramu. Dia pacarku, jika kamu kasar padanya, jangan salahkan aku kalau aku juga bersikap kasar padamu. Cicilia, sudahlah, jangan bercanda terus, jangan membesar-besarkannya.
Makbul berkata dengan wajah pahit. Siapa yang bercanda denganmu? Dia adalah pacarku. Cicilia Haddad mengangkat tangannya dan menggandengnya di depan Makbul. Bocah, aku beri kamu 3 detik, segera lepaskan tanganmu. Makbul memandang Fernando lagi, lalu mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang kertas, dan melemparnya ke wajah Fernando. Aku akan memberimu 200.000 lagi dan ambillah. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kalau begitu silakan tunjukkan padaku. Fernando memutar matanya, penuh penghinaan. Kamu cari mati. Makbul sangat marah dan langsung meninju dagu Fernando. Pukulannya sengit, dia meninju dengan cepat, jelas dia sudah terlatih. Ekspresi Cicilia Haddad berubah, dan dia berteriak, Makbul, aku bilang sudah cukup. Dia tahu bahwa Makbul telah belajar bela diri sejak kecil, dan orang biasa bukanlah tandingannya. Jika dia memukul dagu Fernando dengan pukulannya yang saat ini, setidaknya Fernando akan pingsan dan mati di tempat. Makbul mengabaikan kata-kata Cicilia Haddad, mengepalkan tangan dengan cepat, dan memukul dagu Fernando dalam sekejap mata. Ekspresi Fernando tetap tidak berubah, dan dia tidak bergerak. Dia mengangkat tangan kirinya yang cerah dan bersih, dan kepalan tangan tinju, 5 atau 6 kali mendarat lebih cepat dibanding Makbul. Ah! Pukulan Makbul mengenai telapak tangan Fernando. Oh! Makbul tertegun, dia tidak menyangka Fernando menangkap tinjunya. Saat berikutnya, Makbul tiba-tiba meratap, wajahnya berubah ungu, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak kesakitan. Au! Fernando meraih telapak tangannya dan meremasnya dengan keras, ada suara tulang yang melengking bergesekan. Ini sakit sekali, hei bocah, lepaskan. Makbul terus berteriak, merasa tulangnya hampir hancur. Dia mencoba menarik tangannya, tetapi ternyata tangannya seperti terikat, tidak bisa bergerak. Apakah itu caramu berterima kasih? Fernando melirik Makbul, dan ejekan muncul di matanya. Dia mengangkat dan menendang kaki kanannya. Bu! Makbul langsung ditendang dan mendarat sejauh 5 meter. Hei bocah, tunggu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Makbul menyeringai kesakitan, berdiri dan menunjuk Fernando dengan nada mengancam. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Makbul tahu, orang yang bijak selalu punya cara terbaik daripada berkelahi untuk melawan lawannya. Ketika Makbul pergi, mata Cicilia Haddad membelalak dan menatap Fernando dengan kaget. Wah, kamu benar-benar keren. Makbul adalah seorang yang terlatih, tetapi tidak disangka kamu mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Fernando tidak menjawab, ia melepaskan tangan Cicilia Haddad, dan mengecek jam. Sebentar lagi Sarah akan pulang. Mengenai Cicilia Haddad, yang barusan menggunakan dirinya sebagai tameng tanpa alasan, Fernando tidak menyukainya. Jika tadi Makbul tidak berbicara terlalu banyak, Fernando tidak akan menanggapi. Kamu benar-benar aneh, aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu tidak memperhatikanku? Melihat Fernando mengabaikannya, Cicilia Haddad tidak hanya tidak marah, tetapi melihat tatapan Fernando, ia menjadi lebih penasaran. Semakin dalam diperhatikan, semakin dia merasa bahwa pemuda ini sangat misterius. Pertama, bocah ini sedang mengendarai sepeda, dan sepedanya sudah berkarat, mungkin sudah puluhan tahun. Sekarang ini, tidak ada orang mengendarai sepeda jenis ini, bahkan jika mereka mengendarainya, pastilah orang yang sudah tua. Orang muda seusianya, pasti sangat gengsi, bagaimana bisa mengendarai sepeda di jalan. Poin lainnya adalah pesona pemuda ini. Pesona semacam ini yang acuh tak acuh dan tenang, memberi kesan bagi Cicilia Haddad perasaan yang menyenangkan, seolah-olah tidak peduli seberapa besar persoalan itu, tidak dapat mempengaruhi sikapnya. Hal seperti ini adalah sesuatu yang Cicilia Haddad belum pernah jumpai sebelumnya. Pada saat ini, Fernando berlutut dan mengambil 400.000 dari tanah. Meskipun dia bukan orang yang kekurangan uang, tetapi dia juga tidak menolak uang itu. Fernando belum sampai ke titik dan belum juga meraih uang 400.000 yang tergeletak di tanah. Apakah Anda kekurangan uang? Melihat tindakan Fernando,
Cicilia Haddad langsung bertanya. Segera dia menggelengkan kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri karena menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Jika orang ini adalah orang kaya, apakah dia akan mengendarai sepeda? Jangankan mobil yang lebih bagus, atau paling tidak untuk membeli sebuah sepeda listrik dia perlu uang hampir 200 juta rupiah. Satu hal lagi, jika dia seorang yang kaya, dia tidak akan mengenakan celana lusuh, longgar, dan memakai sandal di jalan. Tidak juga. Fernando meniup 400 ribu rupiah dan menyeka debunya sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Sepertinya benar-benar kekurangan uang. Cicilia Haddad mengangguk, membenarkan dalam hatinya, matanya tiba-tiba berbinar. Pemuda tampan, aku punya pekerjaan, maukah kamu melakukannya? Pekerjaan apa? Tanya Fernando. Fernando selalu mengubur pikirannya sendiri tentang setiap hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan instrumen medis dan ide untuk mencari pekerjaan, tetapi memiliki pekerjaan yang santai lebih baik daripada berjemur di bawah sinar matahari dan bermain catur di rumah setiap hari. Ada terlalu banyak hari seperti itu, melelahkan dan mengkhawatirkan. Kamu memiliki keterampilan yang bagus. Jadilah pengawalku. Untuk gaji, aku akan memberimu 22 juta rupiah sebulan, kata Cicilia Haddad sambil tersenyum. Pengawal. Bukan hanya pengawal saja kan? Fernando memandang Cicilia Haddad. Ditatap oleh tatapan ini, Cicilia Haddad merasa diperhatikan luar dalam, dan semua rahasianya semuanya seperti terlihat. Dia mendekatkan bibirnya dan berkata, sebenarnya, pengawal itu pekerjaan nomor 2, pekerjaan yang terutama adalah menjadi pacar pura-puraku, agar pria itu tidak mendekatiku lagi. Gajinya 40 juta rupiah satu bulan. Syarat yang pertama adalah aku orang yang sudah berkeluarga dan tidak bisa menjalin hubungan apapun dengan kamu atau berpegangan tangan denganmu. Syarat yang kedua, jika ada sesuatu yang membahayakan, aku akan kabur. Fernando langsung menegaskan syaratnya sendiri. Sepakat. Cicilia Haddad bahkan tidak memikirkannya. 44 juta rupiah sebulan hanyalah sebagian kecil dari miliknya. Mengenai kedua syarat yang disebutkan, tidak berpegangan tangan, Cicilia Haddad masih tidak ingin tangannya dipegang oleh orang lain. Ketika menghadapi bahaya, itu normal bagi Fernando untuk melarikan diri, karena keduanya hanya sebatas hubungan kerja. Namaku Cicilia Haddad, siapa namamu? Cicilia Haddad mengedipkan matanya yang besar. Fernando. Oke, Fernando, berikan aku informasi kontakmu. Menjadi pengawalku tidak perlu berada di sisiku selama 24 jam, tetapi ketika aku membutuhkannya, aku akan menelepon dan kamu harus berada di sana. Cicilia Haddad tersenyum. Fernando mengangguk dan memberi Cicilia Haddad kontaknya. Setelah mendapatkan kontak Fernando, Cicilia Haddad pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Sarah selesai bekerja. Setelah Fernando memasukkan sepedanya ke dalam mobil, dia berganti tempat duduk dengan Sarah dan pulang ke rumah. Istriku, aku baru saja mendapat pekerjaan. Fernando berkata sambil mengemudikan mobil. Mendapat pekerjaan apa? Tanya Sarah penasaran. Menjadi pengawal, gajinya 44 juta rupiah sebulan. Fernando tersenyum. 44 juta, itu sangat banyak. Mata Sarah membelalak, dia seorang kepala penanggung jawab pemukiman kumuh, gajinya sebulan tidak lebih dari 22 juta rupiah setelah dikurangi semua jenis tunjangan. Bab 150. Sarah tidak menyangka Fernando yang mencari pekerjaan dengan santai bisa mendapatkan gaji 44 juta. Suamiku, apakah pekerjaan sebagai pengawal ini berbahaya? Sarah bertanya lagi, khawatir. Jangan khawatir, aku sudah punya kemampuanku sendiri. Kamu belum pernah melihat keterampilan suamimu ini sebelumnya. Fernando tersenyum. Sarah merasa lega sekarang. Keesokan paginya, ketika Fernando sedang berbaring di kursi malas balkon berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, teleponnya tiba-tiba berdering. Halo Pak Fernando. Suara yang terdengar lebih tua datang dari telepon. Yasri, ada apa? Tanya Fernando. Telepon ini sama seperti milik Yasri yang lama.
Kemarin Tuan Talib memerintahkan saya untuk memberitahu Pak Fernando bahwa keluarga telah membatasi akses milik Pak Fernando untuk jangka waktu tertentu. Anda tidak muda lagi, Anda harus mulai bersiap untuk mengambil alih urusan keluarga, kata Pak Yasri. Fernando menggelengkan kepalanya tak berdaya. Yasri, kamu tidak tahu persis tentang kepribadianku. Aku suka menjalani kehidupan yang sederhana, misalnya hanya dengan berjemur di bawah sinar matahari dan bermain catur setiap hari itu cukup. Aku tidak tertarik dengan urusan keluarga. Ya, saya juga tahu karakter Pak Fernando. Yasri menghela nafas pelan, tapi Pak Fernando, Anda harus mengerti bahwa sejak Anda lahir di keluarga Talib, Anda ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin sepanjang hidup Anda. Anda adalah satu-satunya anak dari keluarga Talib dan pasti akan menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keluarga Talib di masa depan bahkan saat nantinya semua telah pergi untuk selamanya. Ini yang ayahku katakan padamu, dan kemudian kau mengatakannya padaku. Fernando memutar matanya. Ini semua ide Tuan Talib. Tuan juga mengatakan bahwa semakin besar kekayaan, semakin besar tanggung jawabnya. Pak Fernando, ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda hindari. Meskipun dalam nama Anda ada arti sederhana, namun seumur hidup, Anda tidak ditakdirkan untuk hidup sederhana. Hidup yang sederhana hanya untuk masyarakat biasa, bukan untuk Anda, Yasri berkata. Dan masa depan Anda pasti sangat berhasil, melihat situasi saat ini. Oke, jangan katakan itu lagi. Fernando merasa telinganya mati rasa. Katakan saja sesuatu yang lain. Anda masih muda. Maksud ayah Anda adalah, biarkan saya memberi Anda beberapa properti di kota Lautan Timur, lalu Anda yang mengurusnya untuk melatih keterampilan. Setelah 1 hingga 2 tahun, barulah Anda akan mengurus semua bisnis secara detail. Setelah Anda menguasai semua detail bisnisnya, Anda dapat mulai mengambil alih urusan keluarga, kata Pak Yasir. Fernando menghela nafas lega. Jika memang seperti itu, maka dia masih bisa melalui 1 hingga 2 tahun dengan santai. Industri-industri itu, apakah Anda ingin saya melakukannya sendiri? Fernando bertanya. Tentu saja tidak. Keluarga akan mengirim seseorang untuk menangani masalah khusus semacam ini. Apa yang harus dilakukan Pak Fernando adalah memimpin situasi secara keseluruhan. Bagaimanapun, Anda pasti akan menjadi pemimpin di masa depan. Apa yang harus Anda pelajari adalah apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, visi, kemampuan, keberanian, singkatnya ada banyak hal yang harus disiapkan. Pak Yasri melanjutkan, sekarang keluarga mulai mengakuisisi menyeluruh dan berinvestasi di berbagai industri di kota Timur Laut, seperti perawatan medis, catering, pendidikan, dan transportasi, dan Anda akan bertanggung jawab untuk itu. Itu banyak sekali. Fernando menatap kaget. Pak Yasri, bisakah aku menangani begitu banyak industri itu? Jangan khawatir, saya akan membantu Tuan Muda Fernando, Pak Yasri berkata sambil tersenyum. Tentu saja, jika Pak Fernando mau, masih ada rumah sakit, sekolah, proyek jalan, dan lain-lain, kami dapat membelinya dan menggunakan itu semua untuk melatihmu. Ini sudah cukup, tidak perlu membeli. Fernando menggelengkan kepalanya, selalu merasa bahwa lelaki tua ini berpura-pura melakukan penawaran dengannya. Tentu, itu semua tergantung pada suka atau tidaknya Pak Fernando. Selama bisa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah, itu bukan suatu hal yang rumit, Pak Yasri berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kemarin kami baru saja membeli sebuah restoran di kota Lautan Timur, bernama Restoran Surga. Bos Restoran Surga sangat senang dan memberi tahu saya bahwa dia ingin memasak untuk Pak Fernando untuk makan, dan dia secara khusus memberi Pak Fernando sebuah kartu VIP. Tidak tertarik, Fernando menggelengkan kepalanya. Baiklah, saya akan berbicara dengannya nanti dan mengatakan bahwa Pak Fernando tidak tertarik dengan makananmu.
Pak Yasri melanjutkan, juga, kami baru saja mencapai kerjasama dengan Kota Lautan Timur untuk mensubsidi anak-anak dari keluarga miskin di daerah kumuh Kota Lautan Timur untuk pergi ke sekolah dasar dan bersiap untuk membangun sekolah di pemukiman kumuh. Penanggung jawab pendidikan sangat mengerti cinta Pak Fernando sungguh tak terbatas, dan ingin bertemu dengan Pak Fernando untuk berterima kasih secara langsung atas kebaikan Pak Fernando. Mengenai pertemuan ini, tolong bantu aku urus, kau katakan saja aku terlalu sibuk untuk bertemu dengannya. Kata Fernando. Baik Pak Fernando, Pak Yasri mengangguk dan berkata lagi. Selain itu, kami juga mendirikan klinik medis kecil di berbagai komunitas di Kota Lautan Timur untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang harus pergi ke rumah sakit melakukan pemeriksaan dengan biaya yang mahal. Penanggung jawab Departemen Kesehatan di Kota Lautan Timur langsung menangis setelah menerima berita ini. Petik 2. Tahukah Anda, dalam seminggu lagi, Kota Lautan Timur akan mengadakan pemilihan calon wali kota baru. Langkah kami dapat dikatakan sebagai perbandingan yang kuat dalam kemenangan Mahmud Wachidi. Dia awalnya adalah orang yang bertanggung jawab atas kesehatan Kota Lautan Timur, tapi sekarang, dia akan menjadi calon wali kota yang kuat untuk periode berikutnya. Semua ini tergantung dari Pak Fernando. Kurasa tidak akan lama lagi Mahmud Wachidi pasti akan berinisiatif untuk menghubungi Pak Fernando dan bahkan datang ke rumah untuk mengucapkan terima kasih, kata Pak Yasri sambil tersenyum. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, ia sangat paham tentang kekuatan keluarganya. Fernando pun berperan dalam situasi Kota Lautan Timur, semua itu dilakukan agar dia bisa terlatih menjadi pemimpin, dan dapat mengambil alih keluarga Talib di masa depan dengan baik. Oke, jangan membicarakan tentang hal-hal sepele ini, jika kamu bisa membantuku melakukannya, lakukanlah untukku. Jika benar-benar tidak bisa dilakukan, baru hubungi aku lagi. Sudah nanti lagi saja. Aku sedang berjemur. Fernando berbicara dengan santai. Baik, Pak Fernando. Pak Yasri tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama setelah menutup telepon, Fernando menerima telepon lagi. Halo Fernando, terdengar sebuah suara yang lembut, sangat menyenangkan, ini aku, Cicilia Haddad. Ada sesuatu? Tanya Fernando. Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Malam ini, seorang pria berkata dia akan mengundangku makan malam. Aku kesulitan untuk menolak, jadi aku berkata untuk membawa pacarku untuk pergi bersama. Maksud perkataan Cicilia Haddad tentang pacar itu adalah Fernando yang sekarang sedang dia jadikan tameng. Di mana dan jam berapa, kata Fernando. Restoran Surga, jam 8 malam, Cicilia Haddad tidak bertele-tele. Restoran Surga, mata Fernando menyipit. Pak Yasri baru saja berkata bahwa bos restoran Surga ingin memasak khusus untuk dirinya, tetapi Fernando telah menolaknya dan malam ini dia tidak menyangka akan pergi ke sana untuk makan malam. Oke, aku akan tiba di sana tepat waktu jam 8, kata Fernando. Nah baiklah, kalau begitu aku akan menutup telepon. Setelah menutup telepon, sore harinya. Fernando pertama-tama pergi menjemput Sarah terlebih dahulu dan mengantarnya pulang, dan kemudian mengendarai sepedanya ke restoran Surga. Pukul 7.30 malam, di pintu gerbang restoran Surga. Dua gadis berdiri di sana, satu mengenakan mantel panjang, sepatu bot tinggi, rambut hitam tersampir di belakang kepalanya, bibirnya bak ceri kecil, alisnya yang indah, wajahnya yang cantik, dan pesonanya yang luar biasa juga anggun terpancar dari seluruh tubuh. Itu Cicilia Haddad. Gadis lainnya mengenakan jeans ultra pendek, memperlihatkan dua paha putih, kalung Cartier emas tergantung di lehernya dengan wajah ovalnya yang cantik. Dilihat dari penampilannya, gadis itulah yang pada hari itu telah menuduh Fernando mencuri di supermarket Warun. Nama gadis itu adalah Susanti Atya, dan dia adalah sahabat baik dari Cicilia Haddad. Bab 152. Keluarga Susanti sangat kaya, ayahnya adalah pengembang supermarket. Untuk mengembangkan kemampuan putrinya, dia membuka supermarket Warun baru di dekat Fortune Plaza dan membiarkan Susanti mengurusnya.
Susanti, waktu aku pergi ke supermarketmu, kenapa aku tidak melihatmu? Tanya Cicilia. Aku bahkan sudah mempersiapkan diri untuk memberimu ucapan selamat, bagaimanapun juga, kamu adalah bos kecil sekarang. Hari itu aku ada urusan. Aku pergi mendiskusikan bisnis dengan pemasok, jadi aku tidak ada di sana. Susanti menjawab sambil tersenyum. Hehehe, orang sibuk, sahabatku sekarang membuka supermarket dan menjadi gadis kaya. Cicilia mencebikkan bibirnya. Sekaya apapun aku, kamu yang lebih kaya. Ayahmu adalah orang terkaya di Lautan Timur. Susanti juga membuka mulutnya dan berkata. Cicilia, setelah membuka supermarket ini, aku memahami banyak kebenaran sosial. Oh ya, memahami apa? Cicilia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nasi yang sama menghasilkan ribuan orang yang berbeda. Dalam masyarakat ini, segala jenis keanehan ada di sini, Susanti berkata. Tahukah kamu, di hari ketika supermarketku dibuka, menawarkan tester makanan secara gratis, tapi aku tidak menyangka seseorang akan datang dan mencurinya. Masih ada kejadian seperti ini. Mata Cicilia membelalak. Penghinaan muncul di mata Susanti, ya, pencurinya seorang pemuda dengan tangan dan kaki yang sehat. Aku benar-benar tidak mengerti. Orang seperti ini memiliki tangan dan kaki, mengapa tidak pergi bekerja, dan malah mencuri yang merupakan hal yang tidak bermoral. Yang lebih tidak tahu malu adalah pria itu, meskipun dia memakannya dengan sembunyi-sembunyi, setelah makan, dia malah masih bertanya apakah ada yang tidak pedas. Coba kamu pikir apakah orang seperti ini masih memiliki rasa malu? Cicilia mengalihkan pandangannya, dan berkata, Susanti, supermarket kamu mengadakan tester makanan gratis. Mungkin orang itu hanya mencicipi, dan dia bersiap membelinya. Mustahil. Ada orang yang melihat bahwa dia adalah pecundang miskin. Dia juga mengendarai sepeda dengan pegangan berkarat, dia juga mengenakan sandal dan celana besar. Ikan kering dan tahu ikanku, semuanya adalah barang impor seharga 10 juta per kilonya dan tertera jelas harganya. Dan si pecundang miskin itu apa pantas memakannya? Susanti menggelengkan kepalanya. Sepeda, sandal, celana besar. Mata Cicilia berkedip, dan penampilan Fernando tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak mungkin dia yang mencuri makanan. Segera, Cicilia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Meskipun Fernando bilang bahwa La tidak punya uang, dia tampaknya tetap akan berperilaku baik dan tidak akan melakukan hal yang tidak etis seperti mencuri makanan. Cicilia, kudengar kamu baru saja menemukan pacar. Bagaimana dia? Apakah dia tampan? Apakah keluarganya punya uang? Susanti mengubah topik pembicaraan. Sejauh ini penampilannya baik-baik saja, Cicilia berkata, aku tidak tahu dengan baik kondisi keluarganya. Denganku saja masih menyembunyikan sesuatu, Susanti menekuk bibirnya dengan ketidakpuasan, pacarmu, aku tidak tahu yang mana anak kaya itu. Tapi melihat ke seluruh Lautan Timur, hanya ada sedikit yang layak untukmu. Lalu Pak Hamdin berkata dia ingin mengundangmu makan malam, dan kamu bahkan membawa pacarmu ikut. Apakah kamu tidak takut Pak Hamdin akan marah? Dan di tempat ini, makanannya tidak murah. Sepiring hidangan vegetarian sekitar 10 hingga 20 juta, kata Susanti lagi. Dia marah atau tidak itu urusannya. Dia mentraktir makan malam dan aku membawa pacarku. Kenapa? Jika dia marah dan paling tidak dia langsung pergi, aku semakin senang, dan pengganggu hilang, Cicilia berkata. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke sisi jalan, dan melihat seorang pemuda perlahan datang dengan sepeda. Fernando. Mata Cicilia berbinar dan dia menunjuk ke arah Fernando dan berkata, Susanti, dia adalah pacarku. Susanti melihat ke arah jarinya, saat berikutnya, dia tercengang. Cicilia, kamu tidak salah kan? Susanti membuka lebar matanya, dan mulutnya terbuka menjadi bentuk O. Kamu bilang si pecundang miskin ini adalah pacarmu. Tidak mungkin, kenapa kamu mencari pacar seperti dia? Dia yang mencuri jajanan di supermarketku hari itu.
Apa? Dia mencuri makanannya. Cicilia juga terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Fernando ini memiliki karakter yang baik, bagaimana mungkin dia mencurinya, mungkin saja dia hanya mencicipinya. Mencicipi camilan itu, 10 juta per kilo, dia satu-satunya yang naik sepeda dan memakannya, apakah dia pantas, dan dia juga bertanya dengan berani, apakah ada yang tidak pedas? Susanti berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Lihatlah, orang ini, kenapa tidak naik mobil ke sini? Kenapa mengarah ke tempat parkir? Tempat parkir itu untuk mobil, bukan sepeda. Aku juga tidak tahu, kata Cicilia, memperhatikan Fernando, mengguncang sepedanya yang diletakkan di tempat parkir. Aku tahu, mungkin takut malu. Susanti dengan dingin mendengus, di restoran surga ini, apakah pecundang miskin seperti ini mampu membeli makan? Dia datang dengan mengendarai sepeda dan ditertawakan orang lain. Pecundang miskin ini masih sadar diri, jadi menyembunyikan kendaraannya dulu. Fernando mengendarai sepeda ke restoran surga, awalnya dia berniat untuk berhenti di pinggir jalan, tetapi setelah dipikir, bagaimana jika sepedanya dicuri di pinggir jalan? Sederhananya, dia pun mengendarai sepeda ke tempat parkir. Pak, di tempat parkir kami, hanya pelanggan yang menghabiskan waktu di restoran surga yang dapat parkir, dan kami tidak pernah mengizinkan sepeda untuk diparkir. Begitu sepeda tiba di pintu masuk tempat parkir, penjaga di pintu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia memandang Fernando dari atas ke bawah, seperti orang idiot. Bagaimana bisa memarkirkan sepeda ke tempat parkir? Saya adalah pelanggan VVVIP di restoran surga Anda, memarkir sepeda bukanlah masalah besar, kata Fernando ringan. Pelanggan terhormat. Penjaga keamanan terkejut, dan kemudian tersenyum, Pak, bisakah Anda berhenti bercanda dengan saya? Pelanggan VVVIP adalah anggota tingkat tertinggi di restoran kami. Anda harus menghabiskan setidaknya puluhan juta di restoran surga setiap tahun agar menjadi anggota tertinggi. Pelanggan VVVIP restoran kami mengendarai Land Rover, Palmyra, Lamborghini, dan yang termurah adalah Passat, tetapi Anda tidak pernah mengendarai mobil itu. Ada senyum sopan di wajah penjaga keamanan itu, tapi matanya penuh penghinaan. Karena kamu tidak percaya bahwa aku adalah pelanggan VVVIP, maka hubungi manajer kamu dan beritahu dia agar meneleponku secara langsung, Fernando berkata dengan ringan. Bagaimana saya bisa mengganggu manajer untuk hal semacam ini? Berikan pada saya nomor ponsel Anda, saya akan memeriksanya untuk Anda, kata satpam itu. Fernando melaporkan nomor ponselnya. Petugas keamanan segera pergi ke pos keamanan dan menyalakan komputer untuk memeriksa. Setelah memasukkan nomor telepon, sebuah catatan emas muncul di layar. Fernando, anggota VVVIP Restoran Surga. Anda dapat menikmati parkir gratis dan diskon 30% jika Anda membelanjakan uang Anda di Restoran Surga. Dia benar-benar pelanggan VVVIP. Penjaga keamanan itu tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tuan, maafkan saya, dia segera berlari keluar, mengangguk dan membungkuk ke Fernando, sambil tergagap. Jika pelanggan VVVIP seperti ini tersinggung olehnya, dan masalah ini sampai diketahui oleh atasannya dan pekerjaannya akan hilang. Biarkan aku masuk dulu, aku sedang terburu-buru. Fernando berkata dengan ringan, dia tidak peduli dengan satpam, bagaimanapun juga tidak mudah bekerja di setiap industri. Baik, penjaga keamanan menekan tombol dan menaikkan pagar. Bersambung ke bab 153. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.